Nah, kita lanjutkan Bang Teddy, bukan begitu. Namun kan memang sudah ada surat edaran yang mengatakan bahwa PNS memang kemudian diwajibkan untuk tidak memiliki gaya hidup yang berlebihan, begitu loh Bang. Ya, secara etis. Enggak, ukurannya apa menurut saya tanya. Itu bisa diperdebatkan. Orang nih, orang sudah biasa, dia senang moge misalnya gitu ya, dari dulu. Terus ketika dia jadi pejabat dia melakukan itu, apa salahnya? Jangan diekspos mungkin Bang. Ada sekarang SE nomor 13 tahun 2014 Bang. Ekspos itu seperti apa nih? Dia lagi jalan nih. Saya kemarin itu lihat ada foto, ada salah satu pejabat di foto orang, terus ditampilin, ya. Padahal dia tidak mengekspos dirinya, dia pengen jalan-jalan gitu. Apakah di negara ini kebebasan orang untuk melakukan hal itu mulai dibatasi? Ya, dengan apa pemikiran yang mohon maaf, jangan kita ngelihat terlalu tinggi lah, kita ngelihat di kampung-kampung lah, ya. Ada orang ibu-ibu keluar, dia pakai apa namanya emas gitu, ya. Dia pengen menghadiri suatu acara, dia harus tampil terlihat menarik, ya, untuk menghormati tuan rumah. Ada orang-orang di pinggir-pinggir itu teriak, bukan teriak, ngomongin sombong amat gitu, ya. Bang ini boleh. Silakan Bang. Saya sepaham, tapi begini. Seorang memilih menjadi pejabat publik, maka dia harus patuh kepada etika pejabat publik. Itu pilihannya. Betul. Jadi kalau Anda mau hidup hedonis, janganlah menjadi pejabat publik. Itu pilihan kok. Jadi tidak ada orang dilarang pejabat. Seperti saya Didu, 30 tahun di dalam, saya bisa menjaga diri. Tidak hedonis. Maksud saya beginilah, itu pilihan. Jadi jangan juga pejabat publik mau bebas seperti pengusaha. Kalau pengusaha terserah. Meskipun mampu ya? Meskipun mampu, karena itu namanya ada etika pejabat publik. Mungkin itu yang perlu kita ini kan. Ya, tapi saya senang aja. Itu bisa diperdebatkan. Dia bisa, itu tapi bisa saya beginilah. Kalau Anda sudah mau gaya bebas, gaya hedonis, gaya tidak mau terbuka hartanya, maka janganlah menjadi pejabat publik. Nah itu hal yang lagi gitu loh. Itu hal yang berbeda. Makanya saya bilang begini, kalaupun nanti bapaknya si Mario ini ya diperiksa dan memang dia melakukan penyelewengan misalnya, ya sudah. Artinya yang bakal dipertanyakan adalah dari pihak kementerian juga. Kemana selama ini pengawasan? Beginilah. Kemana selama ini pengawasan? Ya, setuju. Ya? Beginilah, mari kita bersyukur. Tunggu. Apakah reaksi-reaksi ini timbul ketika ada sesuatu kejadian yang mendapat perhatian publik sehingga akhirnya para pejabat berlomba-lomba untuk menjadi pahlawan di mata. Saya juga nggak setuju itu. Ya, tapi faktanya itu terjadi sekarang. Saya cuma begini, saya happy karena netizen publik sudah berani menghukum tanda kutip pejabat publik yang tidak sesuai dengan etika pejabat publik. Itu yang harus kita syukuri. Ya memang gini, makanya saya bilang bahwa kita para pejabat itu jangan melihat dan tidak menyalahkan kami, saya pun tidak menyalahkan netizen atau masyarakat awam. Tapi ketika para pejabat ini harusnya mengerti bahwa ini negara hukum, mereka harus memberikan pendidikan politik ya kepada para masyarakat bahwa kalian jangan menuduh atau memvonis seseorang sebelum ada putusan hukum. Tapi yang terjadi sekarang adalah ya mungkin karena mau 2024 ya akhirnya mulai melenceng lah. Sebentar Bang, kok sudah masuk 2024 Bang? Ini kasus lagi hot-hotnya Bang. Bukan, maksud saya bilang gini, kelakuan lah tingkah laku mereka yang akhirnya dalam tanda kutip mengamini omongan netizen masyarakat awam seolah ya artinya bahwa mereka supaya dipuji lah. Tapi kan bongkar ala netizen ini punya data juga Bang. Mereka langsung ngechat begini, apapun itu kita harus hormati. Seseorang memiliki harta ya itu haknya dia. Selama harta itu didapatkan dengan cara yang benar ya silakan aja. Tapi ketika ya hanya gara-gara dia seorang pejabat di sebuah instansi lalu dianggap sudah jelek aja kalau orang melihat pakai Rubicon dan segala macam. Bukankah kemudian seorang pejabat publik juga harus mematuhi aturan yang ada Bang? Seperti misalnya surat edaran dari Pan RB yang tadi rekan saya sampaikan, itu paling tidak pada surat edaran nomor 13 tahun 2014. Bunyinya pada ayat kedua, tidak memperlihatkan kemewahan dan atau sikap hidup yang berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Gini. Saya
bawa mobil lah, ya. Kalau orang bilang waktu mobil kayaknya keren, tapi karena kita sudah tiap hari bawa itu kita anggap udah biasa, ya. Apalagi nih orang dia bawa mobil atau bawa motor dari dia masih muda, dia seneng, terus ketika dia menjabat sesuatu, terus akhirnya dia harus mengungkung dirinya gitu untuk membatasi diri hanya karena ada orang lain yang tidak mampu. Ini kan nggak fair juga gitu. Sebenarnya kalau hartanya wajar tidak masalah, Bang. Nah. Tapi Ya, makanya karena makanya saya bilang indikasi janggal itu yang iya, dipertanyakan. makanya saya bilang diperiksa lah. Jangan kayak orang Kan kebakaran masih jenggot diperiksa sekarang, tiba-tiba. Bang. Iya, Sudah tapi sudah ada berjalan. vonis. Mohon maaf. Seolah-olah menjadi pembenaran bahwa orang itu salah gitu. Ini yang nggak benar Baik, gitu. Bang, Tapi kita kita langsung tanya ada, Bang. langsung Ini ada saja. pejabat langsung, Maria. Dikenalkan Maria. Kang Lugi Hakim, selamat malam. Assalamualaikum. Wakil Bupati Indramayu. Waalaikumsalam, selamat Masih malam untuk menjabat. semuanya di studio dan yang menyaksikan ini. Betul. Kita tentu kenal betul siapa Kang Lugi Hakim begitu ya pada saat berada di dunia selebritas, kemudian memasuki dunia politik dan menjadi Wakil Bupati Indramayu. Adakah perubahan gaya hidup Kang Lugi? Ya, tentu sebagai artis kita mendapatkan honor, lalu kita bayar pajak, lalu kita bisa berekspresi seperti sesuka kita. Lalu ketika kita menjadi seorang pejabat publik, tentu harta kita dilaporkan LHKPN, harus jelas mau dapatnya dari mana. Lalu juga ada aturan-aturan dan juga ada asas kepatutan dalam bersikap maupun dalam mengekspresikan diri. Tentu akan ada perubahan dari ekspresi seorang artis, selebritis, pemain sinetron, penyanyi ketika menjadi pejabat publik. Karena itu tadi bahwa memang tidak salah kalau misalnya saat ini saya mohon maaf. Sekarang gue ngomong lu mau ngapain lo? Wow, yo, nggak bisa begitu lagi. Itu tidak melanggar aturan, tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada KUHP yang kita langgar. Tapi sebagai asas kepatutan tentu harus ada perubahan. Dan saya setuju juga bahwa kita harus memahami nuansa hati masyarakat. Empati itu harus dijunjung setinggi-tingginya. Walaupun mungkin gaji saya bisa mampu untuk membeli makanan yang makannya kelihatan sederhana, tapi ketika masyarakat sedang posisi ekonominya sedang sulit, lalu saya memamerkan di media sosial dengan makan makanan yang enak, lalu luar biasa ekspresif, tidak ada aturan dilanggar. Oke. Tapi Mas bagi Luki. saya itu adalah sebuah ketidakempatian terhadap nuansa hati masyarakat. Kang Itu Luki, harus dijaga dan itu Kang memang Luki, berubah. punten. Baik. Kang Luki, bisa Banget. mungkin langsung dibeberkan. Anda ketika sekarang masih menjabat menjadi Wakil Bupati Indramayu, fasilitas yang didapat, Iya. tunjangan, gaji, apakah memang cukup fantastis dan bisa berpotensi dianggap publik tidak wajar? Sebenarnya kalau misalnya hanya untuk memamerkan saja kita bisa mencari-cari untuk pamer, tapi untuk hidup yang tidak wajar menurut saya tidak bisa. Artinya pendapatan seorang kepala daerah yang resmi, yang terdaftar, yang tercatat itu tidak akan bisa mengalahkan menurut saya sebagai pemain sinetron yang stripping setiap hari. Katakanlah satu sinetron, satu honor dapat, satu episode dapat sekitar 35 juta. Dikali berapa? Artinya tidak akan bisa kekejar itu. Nah pertanyaannya, ketika seorang pejabat memamerkan sesuatu, dia harus bisa membuktikan bahwa barang itu dilaporkan di LHKPN. Tapi kalau tidak, pertanyaannya, ini bukan punya saya, punya saudara saya, kenapa Anda pakai terus? Apakah ini ada potensi gratifikasi? Bisa saja kita pinjam, tapi kan pinjam itu dalam gray area, apakah itu gratifikasi atau tidak, ada penyelewengan atau tidak. Tentu nanti harus ada pembuktian dari inspektorat dan tentu mungkin aparat hukum yang terkait. Tapi bahwa sebagai seorang bupati sekalipun, kalau kita lihat anggaran yang diterima, yang take home pay-nya lah, walaupun fantastis kalau dilihat dari masyarakat yang menengah ke bawah, tapi dibicara terhadap compare to pengusaha, real estate ataupun selebritis artis, menurut saya masih tidak bisa memungkinkan untuk bisa sampai beli moge beberapa dan mobil-mobil mewah. Menurut saya itu harus jelas dapatnya dari mana, kecuali memang itu harta yang sudah dilaporkan sebelum menjabat. Kang Luki, artinya kalau kemudian seorang pejabat, seorang ASN begitu ya, memang memiliki penghasilan yang sah, halal dan bisa membeli berbagai barang-barang mewah, itu artinya sah-sah saja kemudian mereka memamerkan hal itu? Tidak. Oke. Sah mereka memiliki, tapi ketika mereka memamerkan dalam konteks hedon, menurut saya itu melanggar azas kepatutan karena sudah ada surat edarannya bahwa kita tentu harus menjaga behavior, tata ngomong kita saja, gunting rambut saja kita tuh diatur dalam azas kepatutan. Maaf, tadi saya sudah katakan, kalau sekarang tiba-tiba saya ngomong gue, lo, yo, apakah masih patut saya melakukan hal seperti itu? Kan tidak ada aturan yang dilanggar, apalagi ketika saya memamerkan dalam konteks
estetika bisa saja memang rumah saya kebetulan indah dan saya difoto di rumah, tapi ketika dia sudah mulai jumping motor atau mulai melakukan hal-hal yang kita tahu bahwa itu pamer ataupun sekedar lifestyle atau memang benar-benar tidak disengaja memang terlihat seperti apa adanya. Tapi kalau pamer kan akan terlihat. Dan itu sangat menyakiti hati rakyat ketika rakyat saat ini sedang susah dan pejabat konteksnya pajak misalnya. Pajak itu satu yang sensitif sekali, orang tuh enggan membayar pajak. Lalu tiba-tiba melihat seperti itu kan gitu. Tapi Kang Luki kemarin sempat bilang katanya tunjangan makan sebulan 100 juta itu uang dari mana itu Kang? Katanya kan ya secara nominal gaji itu menjadi mewah kalau kita nganggur. Jabatan wakil kan jabatan banyak nganggur kan itu. Itu menjadi mewah, tapi bukan berarti saya merasa bahwa ini terlalu banyak untuk saya. Ini terlalu banyak untuk orang yang nganggur. Dibayar oleh rakyat nganggur itu terlalu banyak. Tapi kalau bicara pendapatan dari sisi pemain sinetron atau apa, menurut saya itu tidak besar, itu malah termasuk kecil gitu. Tapi compare tuh kewenangan wakil menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 66 itu menyatakan bahwa wakil bupati itu tugasnya itu hanya membantu bupati. Jadi kalau bupatinya tidak minta dibantu, maka dia nganggur. Apakah patut seorang yang nganggur mendapatkan fasilitas sebesar itu? Walaupun itu sah. Saya pribadi punya standar bahwa orang yang nganggur, pejabat yang nganggur tidak pantas mendapatkan fasilitas dan harta yang segitu banyak. Ya, Bang Boni, Anda sepakat juga Bang? Anda juga pernah menjabat sebagai komisaris dari LKBN ya kan? Ya, thank you Maria. Baik, saya sih pengen bicara dalam perspektif ilmiah ya. Kebetulan pagi tadi saya dapat satu buku bagus, ini judulnya ini The Story of Simplicity, tentang kisah Maijen TNI Purnawirawan Dr. Suyanto. Jadi kisah kesederhanaan. Ini tentang bagaimana jasa, peran, tugas di dalam mengabdi bagi negara, ya tanpa ada penghargaan-penghargaan yang harus diselebrasi secara terbuka, dipamer, enggak. Menurut saya memang begitulah sikap seorang public official, pejabat publik di dalam berdemokrasi. Ya, karena secara teoritis etika jabatan mengikat setiap pejabat publik untuk patuh kepada baik itu moral individu maupun moral sosial. Jadi aturan yang dibuat oleh negara, tadi ada surat edaran misalnya di konteks kita, itu kan hanya instrumen hukum. Tapi poinnya adalah pentingnya seorang public official menegakkan prinsip moral individu maupun sosial. Nah, kita balik misalnya kepada teori hierarki tanggung jawab moral menurut Waldo misalnya. Ada 12 tingkatan itu adik-adik mahasiswa. Pada tingkat teratas, tanggung jawab moral seorang pejabat publik itu kepada konstitusi. Itu nomor 1. Lalu disusul itu kepada negara. Terus turun ke bawah itu, masyarakat, institusi. Diri sendiri itu terakhir, urutan terakhir. It means bahwa secara moral ketika orang dipanggil untuk menjadi pelayan publik, dia dipanggil untuk menjadi pelayan. Maka dia bukan seorang bos, dia bukan seorang yang jawara, jagoan, yang harus dipuji, enggak. Meskipun dirinya berasal dari seorang bos misalnya? Meskipun, dari manapun dia berasal. Nah, saya dari awal sangat mengapresiasi Pak Joko Widodo, kemudian menjadi presiden 2 periode, karena itu prinsip kesederhanaan dan integritas dalam hal kesesuaian antara kata-kata dan tindakan di ruang publik. Nah, itu yang membuat bagi saya teladan yang positif bagi pertumbuhan demokrasi, maupun bagi kemajuan masyarakat. Kalau fokus pada figur Rafael Alun Trisambodo, dalam konteks yang kita diskusikan malam ini, pertama saya selain marah, kecewa dengan kelakuan David misalnya sebagai anak muda, Mario Dandi, Mario misalnya yang mukul orang ya, tetapi ada positifnya, ada blessing in disguise di dalam aksi ini, bahwa dengan begitu akhirnya kita tahu, oh bapaknya pejabat pajak, oh bapaknya punya motor besar, oh bapaknya punya kekayaan sekian dan sebagainya. Karena apa? Masyarakat semua tahu perilaku, kelakuan, sifat, watak dari banyak pejabat kita yang seperti ini. Ya, tetapi orang tidak tahu mau bicara kemana. Di mana salurannya orang nggak tahu. Ya, akhirnya begitu muncul kasus begini dan media menyoroti, semua orang rame-rame pasti menyerbu. Apalagi ada ruang media sosial. Nah, bagi saya ini satu refleksi yang positif. Ya, bagi teman-teman di
Direktorat Pajak jangan melihat ini sebagai serangan, tetapi harus dilihat sebagai otokritik. Ya, dan juga para pejabat di institusi yang lain. Tentu. Kita semua dipanggil oleh sejarah untuk mengabdi, bukan untuk memperkaya diri atau menyombongkan diri. Apalagi kembali pada perspektif etik, ya, seorang pejabat publik tidak bisa menampilkan gaya hidup yang kontras dengan gaya hidup mayoritas rakyatnya. Jadi kalau orang masih Mengapa, susah, Bang? masih Kalau tadi kan Bang Teddy nggak menyepakati boleh bahwa- secara moral. Saya bicara moral ya, Oke. karena kita bicara etika jabatan. Kebetulan saya memang sekolah di bidang itu juga ya. Etika jabatan itu kan menuntut kita untuk menyelaraskan sikap perilaku kita dengan konteks sosial. Karena kekuasaan itu milik rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat kan di situ. Kedaulatan dikonversi melalui sistem pemilu dalam demokrasi menjadi kekuasaan di tangan pejabat. Tetapi hakikatnya itu tetap kedaulatan rakyat, milik rakyat. Maka implementasi dari kekuasaan harus berdasarkan dan untuk kepentingan rakyat. Oke. Anda sepakat Bang Teddy? Ya kan saya udah bilang tadi, selama masih pemikiran, ya boleh-boleh aja. Bang Boni mau mikir begitu, netizen mau mikir begitu nggak apa-apa. Tadi pejabatnya langsung loh Bang, Iya, Kang Luki Bang. Hakim yang komentar. Ya kalau Kang Luki Hakim itu bicara setelah dia merasa tidak dipergunakan oleh bupatinya gitu. Itu beda konteks. Nanti itu bisa saya jelaskan panjang lebar gitu. Belum lagi pelanggaran beliau kalau seadanya. Kenapa harus melaporkan ke media sosial? Kenapa secara aturan harusnya ke gubernur gitu? Ya tapi itu nantilah, ini beda konteks gitu. Ya. Tapi itu sepihak Bang, nanti Ya akan dijawab. itu nanti ya. beda konteks. Makanya saya bilang, yang tadi saya mengatakan bahwa kalau benar ya bahwa ada pejabat yang akhirnya mempergunakan ya kewenangannya untuk mengakali sehingga dia menjadi kaya, mendapatkan dana, itu harus diproses hukum. Tapi jangan belum apa-apa kita sudah memvonis dia gitu. Oke. Masyarakat boleh memvonis dia, tapi pejabat ya, para menteri dan yang lain harusnya ya meletakkan itu pada porsinya gitu. Itu sih poinnya. Ada proses hukumnya ya, Ya, ada iya koridornya ya dong. Bang Teddy. Baik, kita ke Pak Abdullah melihat bagaimana pengalamannya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau sekarang memang jadwalnya besok Pak, KPK akan memeriksa Rafael Aluntri Sambodo ini karena Kabar. dugaan indikasi ada kejanggalan harta yang dimiliki, yang harusnya sudah dilaporkan sejak tahun 2012 Pak. Saya mau mulai dari filosofi hukum, dari proses pelaporan kekayaan yang kita kenal dengan LHKPN. Bermula dari TAP MPR Romawi 11/98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. TAP MPR ini melahirkan dua undang-undang. Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Maka lahirlah KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara, tahun 2001. Saya salah seorang wakil ketua. Kami yang susun LHKPN itu. Saya ingat itu 30 halaman. Dan itu bisa menjerat semua apa saja aspek. Tapi setelah di KPK, saya sebagai penasehat, itu agak disingkatkan sehingga tidak bisa menjaring. Dalam Undang-Undang 28 itu orang tidak dilarang kaya, tidak. Tapi mau ditahu dari mana kekayaannya, kemudian kemana digunakannya. Nah, sehingga isi LHKPN itu pertama ada harta bergerak, harta tidak bergerak, kemudian rekening dan seterusnya. Rafael itu punya 8 bidang tanah, yang itu sekitar 40 lebih miliar. Nah itu, kalau itu saya bisa paham karena dia mungkin beli waktu puluhan tahun yang lalu. Kemudian NJOP naik, bisa naik seperti itu. Tapi kemudian persoalannya adalah kenapa misalnya mobil dan motor mewah itu tidak dilaporkan. Pengalaman saya 4 tahun di KPKPN dan 8 tahun di KPK, kalau orang laporkan pasti ada dokumennya. Mesti ada dokumennya. Apakah dokumen itu asli, dokumen tidak asli, itu lain cerita. Tapi ada dokumennya. Sehingga demikian maka bisa. Saya memeriksa seorang mantan Kajati, dokumennya setinggi begini. Setelahnya Bapak dapat rumahnya dari mana? Oh, rumah itu saya beli karena mobil saya ini saya jual. Maka beli itu. Dia bisa urut itu. Seperti itu. Jadi ada dokumennya.
Kalau tidak dilaporkan berarti tidak ada dokumennya. Waktu kami susun LHKPN itu, ke atas 2 tingkat, ke bawah 2 tingkat, ke kanan 2 tingkat, ke kiri 2 tingkat. Jadi saya, bapak saya, kakek saya, kemudian anak saya, cucu saya, ke kanan saudara, kemudian kemenakan, sini ipar, kemenakan. Ketika di KPK karena terlalu rumit dipersingkat, sehingga hanya 1 tingkat, saya, bapak, dan anak. Jadi kalau misalnya saya simpan atas nama kakek saya atau cucu saya tidak diketahui. Kalau disimpan atas nama sepupu, kemudian sepupu dari istri tidak diketahui. Itulah yang sekarang yang saya setuju dengan beliau bahwa itu harus ditelusuri. Mobil mewah itu kan mobil itu kan harga 1,8 M. Gaji beliau take home pay itu 50-an juta 1 tahun, 1 bulan. Dan Pak Bambang izin. Dan bagusnya Maria ini sekarang kan KPK juga melakukan terobosan, bertindak lebih proaktif ya dengan ada seruan dari Ketua KPK Pak Firly bahwa semua penyelenggara negara pada level apapun harus berikan laporan harta kekayaan. Memang sudah seharusnya maksimal tanggal 1 Maret kalau nggak salah. Artinya bahwa KPK sendiri ingin betul-betul terdepan di dalam menjaga, mengontrol supaya ada transparansi. Artinya masyarakat di sini yang monitor. Baik. Nah ini bagus. Coba ya. Itu yang tadi ada kata statement beliau itu ada benarnya bahwa berarti Menteri Keuangan gagal mengawasi atau memberikan perintah kepada Irjen untuk inspektorat untuk mengontrol karena ada 1.300 orang yang tidak melapor dan itu jelas berarti memang atasannya yang salah. Jadi menterinya kenapa 1.300 orang tidak melapor? Sebenarnya dalam Undang-Undang 28 itu PNS semua tidak melapor. Cuma secara vertikal dari presiden sampai wakil bupati, wakil wali kota, secara horizontal BUMN, BUMD, kemudian bank, kedutaan dan seterusnya dan pejabat eselon 1. Itu yang wajib. Tapi kemudian keluar PP tahun 2019 yang menetapkan semua PNS, ASN harus melaporkan. Sehingga begitu kalau hari ini ada 1.300 orang khusus di Kementerian Keuangan tidak melaporkan berarti menteri yang salah. Seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Nah jadi kembali kepada persoalan gaya itu, maaf saya setuju dengan beliau karena etika pejabat publik. Jadi 3 tahun lalu jubir Perdana Menteri Jepang hadir dalam satu jamuan makan mewah. Ribut, kemudian beliau mengundurkan diri karena itu etika. Saya 15 tahun di Malaysia, saya menemukan menteri besar di sana, di sini gubernur Kelantan. Dia punya gaji, Kelantan itu satu provinsi kaya di Malaysia. Itu dia pakai pakaian biasa, makan 1 lauk. Jadi saya tanya kenapa? Ya saya bisa makan apa saja, tapi kan saya harus punya sense of crisis, rasa kepedulian kepada rakyat seperti itu. Maaf saya Muslim, saya minta maaf kepada non-Muslim. Umar itu jadi khalifah, punya ribuan hektar dari hasil gonima, ratusan onta hasil gonima, tapi dia makan tidak pernah lebih dari 1 lauk. Tidak pernah lebih dari 1 lauk. Jadi bagaimana sense of crisis, kepedulian ketika rakyat sedang apalagi seperti sekarang. Tapi kalau Rafael sekarang sudah meminta maaf, menyesali perbuatan karena anaknya telah membuat kegaduhan, bahkan mengundurkan diri dari aparatur sipil negara. Dalam hukum, misalnya korupsi, mengembalikan harta tidak menggugurkan pidana. Jadi tadi betul, proses hukum harus lakukan seperti itu. Sehingga kemudian, karena itu maka sejak saya masih di KPKPN sampai KPK, kita nuntut tentang penyitaan aset yang tidak dilaporkan. Kalau itu ternyata tidak dilaporkan, kemudian tidak halal, tidak sah, dirampas seperti itu. Sehingga dengan demikian maka kemudian mereka hati-hati untuk membelikan dan seterusnya. Nah, kalau kondisi hari ini dibiarkan, maka kemudian akhirnya semua pejabat akan bertindak yang sama seperti itu. Oh nanti kalau sudah baru benar. Padahal di dalam Undang-Undang 28 itu memang tidak ada sanksi. Tadi karena soal molar, sanksi pidana tidak ada. Tapi dalam Undang-Undang ASN sekarang ada sanksinya. Ada sanksinya. Baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, demotivasi dan terus sampai dipecat. Itu Undang-Undang ASN.
Sehingga dengan begitu mau dan tidak mau, meskipun Undang-Undang 28 tidak menetapkan sanksi, tapi Undang-Undang ASN yang terakhir dalam sistem hukum yang terakhir itu berlaku memasukkan yang sebelumnya seperti itu. Sehingga dengan begitu maka seharusnya waktu saya masih di KPK, kita minta agar supaya seseorang mau diangkat jadi satu jabatan, laporkan dulu kekayaannya. Laporkan dulu kekayaan. Baik untuk BUMN, BUMD atau jabatan struktur apa saja di kementerian, laporkan dulu. Dicek dulu, kalau memang betul kekayaannya tidak bermasalah, oke, kemudian promosi. Jadi promosi. Tapi itu tidak dilaksanakan sampai sekarang. Sehingga akhirnya ya kasus seperti baru kemudian mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi siapa saja, pemerintah, masyarakat, mahasiswa, akademisi, agar supaya ada edukasi terhadap masyarakat seperti itu. Iya. Silakan Bang Saididu. Saya sih terus terang saya senang sekali kejadian ini. Senangnya tuh karena yang saya tunggu-tunggu ada koreksi dari rakyat terhadap gaya hedonis pejabat muncul. Tapi kan jangan asal tuduh Bang, mentang-mentang dia flexing emang uangnya Tidak, dari saya tidak dari uang haram gitu Bang. Kan saya belum tidak tentu, Bang. menyatakan menuduh. Saya tidak menyatakan menuduh, kan menyatakan diperiksa. Tapi beginilah, seseorang yang sudah meninggalkan gaya hidup masyarakat dan dia mau jadi pejabat, berarti memang tidak siap jadi pejabat. Itu saja sebenarnya, sederhana kok. Ini pilihan ini. Jadi kalau Anda tidak bisa bergaya hidup seperti halnya rakyat biasa, ya jangan jadi pejabat. Pilihannya begitu. Orang tidak akan pernah permasalahkan Anda punya pesawat pribadi, pakai semua bermerek, apa segala, nggak masalah. Tapi Anda bukan pejabat. Dan saya banyak sekali teman-teman saya menyatakan saya nggak sanggup jadi pejabat. Kenapa? Karena? Saya nggak bisa hidup sebagai rakyat biasa. Jadi pernyataan saya sederhana. Wahai orang yang belum bisa hidup menjadi rakyat biasa, janganlah menjadi pejabat. Itu saja, sederhana hidupnya. Itu saja. Nah, Jangan jadi PNS Karena Bang. tadi bukan semuanya. Nah, tadi LHKPN, saya pikir beginilah. Mari kita semua mendoronglah itu terjadi. Yang banyak sekali tidak melapor itu DPR loh. Kepolisian. Ya kan? Itu kan yang tidak banyak sekali yang mudah-mudahan Pak Firly berhasil ke teman-temannya. Pak, saya juga nggak sebutkan banyak pengusaha kaya juga Pengusaha nggak kaya, benar. enggak, tapi kan bukan LHKPN dia, gitu ya. Iya bukan, maksudnya kalau kita bicara item pajaknya kan. Bukan. Kita Saya itu bicara bicara tentang LHKPN. LHKPN. Oke, LHKPN. Jadi mari kita menyambut kehebatan netizen menyoroti tentang moral pejabat. Mari kita jadikan hari ini adalah hari kegembiraan untuk mengawasi pejabat. Saya pada saat mau pejabat, rumah saya itu dekat lapangan golf. Orang bilang, kamu kok nggak mainin golf? Begini, aku tahu pensiunku nanti 4, sekian juta. Kalau aku main golf, maka aku nggak mampu bayar golf. Bukan berarti saya anti orang yang main golf. Tapi saya sudah menyatakan nanti saya menjadi pemain bayaran. Jangan-jangan tidak terekspos Bang, tidak diunggah aja kali. Enggak, Bang. memang saya nggak biasa nggak ada yang juga tahu sih. aja kali Bang, nggak ada yang tahu. Ya itu kan artinya adalah pilihan pribadi. Nah, bukan. Ya. Pejabat harus memilih bahwa dia tidak boleh hidup berbeda dengan rakyat banyak. Itu pilihan. Etika pejabat itu melekat Itu etika pada pejabat orangnya ya. melekat. Jangan menyatakan. Jadi begini, Anda punya motor gede apa segala, mobil pesawat pribadi, tahu Anda menjadi pejabat, kurangi dululah. Karena bukan itu etika pejabat. Jadi itu saya tidak setuju menyatakan, udahlah, kalau mau berhidup mewah, janganlah jadi pejabat, udahlah, itu aja. Oke, tapi nanti kita juga ingin mendalami mengenai kasus ini sudah sejauh apakah kemudian perkara kasus dari Mario Dandi ini dan juga bagaimana kondisinya. Nanti kita akan terhubung bersama dengan pengacara dari Mario Dandi, ada Dolfi Rompas. Nanti kita akan terhubung, saya jeda ya, saat lagi tetaplah bersama kami.